Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media semua. Salam satu jiwa. Yang saya hormati dan juga saya sayangi para Aremania dan juga warga Malang. Jadi hari ini kita berkumpul di kandang singa sebenarnya untuk silaturahmi ya. Sekaligus kita juga untuk memperkenalkan 4 pemain baru kloter pertama. Pengalaman dari musim lalu yang alhamdulillah tim kita, sebenarnya tim underdog, tim yang dengan komposisi pemain jika dibandingkan dengan kontestan 6 klub besar lainnya kita masih jauh di bawah mereka, tapi berkat kerja keras, berkat keyakinan akhirnya kita bisa finish di peringkat keempat. Dari situ kita langsung bergerak cepat sesuai dengan permintaan dari para Aremania, kita langsung satset. Sebelum tim yang lain bersantai, kita sudah merancang tim dengan meneruskan Almeida. Jadi kita tetap menggunakan pelatih kita yang lama Almeida, dan beberapa pemain juga 50% komposisi pemain yang lama juga kita pertahankan dan sudah kita kontrak semua. Dan juga kita menambah beberapa pemain-pemain bintang. Jadi emang kita menyiapkan musim depan ini dengan persiapan yang cukup matang. Rencana sebelum Lebaran komposisi pemain kita 30 pemain dari Arema udah kita siapkan. 26 adalah pemain senior dan 24 adalah pemain senior dan 6 dari pemain junior Arema yang akan kita naikkan. Jadi komposisinya sebelum Lebaran udah fix. Kemudian setelah Lebaran kita akan melakukan latihan perdana dan juga kita akan melaksanakan launching tim yang akan kita adakan insya Allah di Stadion Gajayana Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Saya kasih bocoran nggak apa ya. Lebih dari 10 pemain baru yang akan kita datangkan ya. Lebih dari 10 pemain baru yang akan kita datangkan. 80% sudah deal, tapi yang akan kita perkenalkan masih 4 dulu. Ya, tambahan dari saya. Jadi kan permintaan emang dari manajemen. Musim depan kan insya Allah setiap laga pertandingan kan akan dilaksanakan di home away masing-masing klub. Jadi ketika nantinya Arema bermain di Stadion Kanjuruhan, ya dengan komposisi pemain yang kita buat ini, komposisi pemain yang terbaik, saya harap Aremania bisa selalu membuat penuh stadion. Itu yang pertama, kompak ya kita. Kemudian yang kedua, jika teman-teman ingin memberikan masukan, memberikan kritik kepada manajemen, mohon diberikan kritik yang masukan yang membangun, bukan caci maki, anarkis dan sebagainya. Jadi saya ingatkan itu. Dan juga di musim ini bisa saya sampaikan juga bahwa kita bukan hanya bermimpi menjadi juara ya, tapi kita sudah merencanakan, menyiapkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, menyiapkan dana juga untuk bisa mengarungi kompetisi selama semusim, dan yang terakhir kita juga punya tekad dan keyakinan bahwa insya Allah tahun ini target kita emang juara dan kita yakin kita bisa juara. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden dan manajer sudah menerima saya di keluarga besar Arema. Berikan apa dan untuk Arema di depan bisa dipegang kalau bisa juara. Saingan dengan antarisi kapten apa yang bisa mendapatkan posisi ini? Kalau prinsip Rama, tiap Rama kerja di mana, main bola di mana, itu saingan nggak ada. Itu adalah partner Rama. Kak John adalah idola saya selama ini, dan mungkin saya menjadi pelapis untuk beliau, dan tetap siap lah kita sebagai pemain. Ekspektasi Arema cukup tinggi dengan kehadiran kamu di Arema. Bagaimana menjawab hal itu? Ya, saya sebagai pemain punya sangat termotivasi untuk apalagi
ajakan tim Arema yang punya target yang sangat bagus. Saya sebagai pemain siap menunjukkan permainan yang terbaik untuk bisa membantu Arema mewujudkan impian tersebut. Seperti kita tahu juga bahwa Arema dan Persib rivalitasnya cukup kuat termasuk di supporternya juga. Itu gimana? Ya itu sih supporter udah biasa stadion, tapi sebagai pemain profesional dan alhamdulillah banyak orang Bandung yang mendukung juga sih. BK sama Arema FC. Ya, pertama saya sangat senang sekali bisa kembali lagi ke kota tercinta ini dan banyak momen indah yang berada di sini buat saya, dan saya sangat kangen juga didukung oleh Aremania di lapangan. Kedatangan saya ke sini juga ingin melanjutkan tugas saya yang dulu belum sempat saya selesaikan. Mudah-mudahan di musim ke depan bisa membawa Arema FC juara Liga 1. Yang paling dikangenin Jangan nyebut nama. dukungan supporter ya dari Aremania, karena udah lama juga saya nggak didukung supporter mungkin ya. Maksudnya selama semusim kan supporter nggak boleh. Kangen dia. Kemarin sebelum Evan ke Arema dia kan ditelepon sama saya bahwasanya Mas aku mau ke Arema, dan saya tahu sendiri bahwasanya dia selalu identik memakai nomor 26. Jadi saya langsung bilang sama dia, kita juga pernah sama-sama di Bayangkara waktu Bayangkara juara 2017. Saya panggil dia, saya bilang sama dia, silakan pakai nomor saya. Saya nggak enak Mas sama Mas, saya bilang nggak ada kata nggak enak, ini untuk kebaikan tim supaya nanti di tim ini semuanya juga lebih kompak, lebih solid lagi. Nomor punggung berapa? Nomor berapa yang diikhlaskan? Saya cuma kayak nomor 37. Artinya Umur 2019 kan di Arema, 2020 di Arema 2 tahun kan. Sekarang tahun ketiga, jadi di tahun yang ketiga dengan satu tujuan juara. besok headline ini. Latar belakang akhirnya mau bergabung sama Arema. Ya, yang pertama memang siapapun pemainnya pasti harapan publik warga Kota Malang pasti ingin Arema berprestasi ya. Jadi saya juga datang sini bukan untuk sekedar mencari uang, tapi saya datang sini untuk sebagai pemain profesional. Ya, saya dibayar dan saya kerja untuk Arema, dan saya harus bermain profesional. Meskipun latar belakang saya asli Surabaya, tapi saya datang sini harus dengan profesional dan saya bermain dengan hati seperti itu. Sebelum kompetisi berakhir emang saya tuh menginginkan Evan Dimas sebagai playmaker di tim kita. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik antara manajemen dan juga Evan Dimas, bersyukurlah akhirnya di musim ini Arema bisa memiliki playmaker lokal terbaik di Indonesia. Sama Evan ini kan latar belakang Islamnya dari Surabaya. Nah, sedangkan rivalitas Malang Surabaya secara tim kan sangat keras. Nah, bagaimana menggantinya bisa menenangkan
para supporter utamanya di dua peralatan itu? Ya, paling penting ya, yang pertama saya dimanapun saya bermain pakai hati ya, karena kita kan harus profesional. Yang kedua, jangan sampai juga kita memprovokasi, ya harus respect juga seperti itu kan. Yang paling penting adalah ya kita harus sopan di dalam lapangan maupun di luar lapangan seperti itu. Rivalitas hanya 90 menit, tapi di luar lapangan kita semua saudara seperti itu. Persiapan kita untuk menyusun tim Arema ini sebenarnya udah jauh hari. Jadi emang musim kemarin keterbatasan waktu ketika saya datang di sini juga pemainnya udah tinggal itu aja, termasuk pemain asing udah kita juga susah mendapatkannya. Jadi emang di musim kedua ini keinginan saya sendiri sebagai presiden klub untuk bisa membawa Arema ini meraih juara dan juga mempunyai komposisi pemain yang terbaik memang udah kita persiapkan. Jadi persiapannya kapan memang udah dari jauh-jauh hari. Udah dari pertengahan musim kita udah komunikasi dengan beberapa pemain, dan akhirnya di musim ini kita bisa membuat tim yang ideal. Saya katakan dari beberapa pemain memang direncanakan jauh-jauh hari. Ada juga beberapa pemain yang kirimnya cuma 1 hari. Kita telepon, kamu mau main di Arema, mau dengan ini, kamu mau berapa ini, mau ya sudah kita katakan. Ada yang memang prosesnya panjang, ada yang cuma sehari kan sudah. Oke, kita bakal bertemu lagi mungkin hari Senin ya, kalau enggak Minggu depan pasti ada. ya minggu depan ada. Jadi biar pertanyaannya masih ada terus. Ya, hari ini kita sudahi. Saya! Ada ya.